Kita akan mengupas tuntas salah satu transformasi paling dahsyat dalam sejarah dunia. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, 700 tahun, yang mengubah Persia kuno menjadi Iran yang kita kenal sekarang, negara Syiah terkemuka di dunia. Pertanyaannya, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Coba deh kalau kita pikirin Iran hari ini, pasti yang langsung muncul di kepala adalah Islam Syiah. Itu udah jadi identitasnya. Tapi, apa iya dari dulu Iran itu negara Syiah? Jawabannya ternyata tidak. Dan kisah di baliknya, wah jauh lebih rumit dan dramatis dari yang mungkin Anda bayangkan. Oke, yuk kita mulai perjalanan kita. Cerita ini anehnya tidak dimulai dengan sebuah kekaisaran yang megah atau pasukan yang besar. Sama sekali bukan. Awalnya justru dari sesuatu yang jauh lebih tenang, sebuah persaudaraan spiritual di sebuah kota kecil. Garis waktu ini nunjukin sebuah perubahan yang luar biasa radikal. Semuanya berawal di tahun 1252 dari sebuah tarekat sufi, sebuah cabang mistik Islam yang tadinya damai. Tapi, dalam waktu 250 tahun, ambisi mengubah segalanya. Mereka berevolusi menjadi gerakan militan Syiah yang sangat fanatik, bahkan membentuk pasukan tempur yang tangguh, yang dikenal sebagai Qizilbash atau para prajurit kepala merah yang siap merebut kekuasaan. Begitu Ismaili dan pasukan Qizilbash-nya berhasil mendirikan Kekaisaran Safawi di tahun 1501, mereka langsung mengambil langkah yang paling menentukan. Mereka secara paksa mengubah mayoritas populasi Persia yang waktu itu Sunni menjadi Syiah. Dan proses ini sama sekali bukan proses yang damai ya. Siapapun yang menolak seringkali ditangkap, bahkan dieksekusi. Nah, inilah momen kelahiran Iran sebagai negara Syiah. Kebijakan paksa ini dampaknya bukan cuma di dalam Persia aja. Kebijakan ini juga secara tidak langsung menciptakan panggung untuk sebuah konflik raksasa yang akan membentuk kembali seluruh wilayah Timur Tengah untuk ratusan tahun ke depan. Nah, disinilah kita lihat perpecahan yang akan mendefinisikan kawasan ini. Di satu sisi, ada Kekaisaran Safawi Syiah yang baru lahir, di sisi lain ada Kekaisaran Utsmaniyah Sunni yang sudah sangat perkasa. Dua raksasa ini, ya, seolah ditakdirkan untuk berbenturan. Bukan cuma soal wilayah, tapi juga soal siapa yang paling benar secara teologis. Dan bentrokan itu benar-benar terjadi pada tahun 1514. Pasukan Safawi yang berapi-api ternyata harus bertekuk lutut di hadapan pasukan Utsmaniyah yang teknologinya jauh lebih unggul. Kekalahan ini benar-benar mengubah segalanya. Secara efektif, pertempuran ini menetapkan perbatasan antara dunia Syiah dan dunia Sunni, sebuah perbatasan yang sebagian besar masih ada sampai hari ini. Setelah kekalahan militer yang telak itu, cucu Ismail I, Shah Abbas, mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Dia sadar, oke, militer kita mungkin ada batasnya. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia fokus ke dalam. Dia mereformasi negara, membangun ekonomi yang kuat dari penjualan karpet dan keramik Persia yang legendaris, dan bahkan mendorong perkembangan keilmuan. Inilah yang disebut zaman keemasan Safawi. Tapi, ya, namanya juga zaman keemasan. Nggak ada yang abadi. Setelah era Shah Abbas, Kekaisaran Safawi pelan-pelan merosot. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, Persia menjadi lemah, terpecah belah, dan akhirnya jadi sasaran empuk bagi kekuatan-kekuatan asing yang lagi naik daun. Dinasti Qajar yang berkuasa saat itu sudah sangat lemah, sampai-sampai nggak bisa melawan kekuatan Kekaisaran Eropa. Dalam sebuah perebutan pengaruh global yang dikenal sebagai The Great Game, Inggris dan Rusia seenaknya membagi-bagi Persia. Rusia ambil bagian utara, Inggris ambil bagian selatan. Kedaulatan Persia, ya tinggal nama doang. Dan kemudian, di tahun 1909, ada sebuah penemuan yang akan mengubah nasib Persia dan seluruh dunia untuk selamanya. Apa itu? Minyak. Dengan ditemukannya minyak, cengkraman asing bukannya kendor, malah makin kuat. Perusahaan-perusahaan Inggris dan Rusia langsung didirikan buat mengeksploitasi kekayaan baru ini. Bayangkan. Bank, jalan, bahkan sampai perikanan, semuanya dikendalikan oleh kekuatan imperialis. Persia sekarang bukan lagi cuma bidak catur geopolitik, tapi juga jadi sapi perah ekonomi untuk negara lain. Nah, di tengah kondisi yang rapuh dan terhina ini, muncullah seorang tokoh baru, seorang perwira militer bernama Reza Khan yang punya visi radikal untuk negaranya. Sebuah visi yang terinspirasi dari apa yang terjadi di negara tetangga, Turki. Reza Khan, yang kemudian menobatkan dirinya menjadi Reza Shah, bukan cuma mau mereformasi Persia, dia mau menghancurkan masa lalu Islamnya. Dia gulingkan dinasti yang lemah, dia larang pakaian-pakaian tradisional, dan dia bongkar institusi keagamaan. Pesannya sangat jelas, masa depan Persia harus sekuler, modern, dan meniru model Barat. Visi Reza Shah mulai menjadi kenyataan. Iran sekarang menampilkan wajah yang modern dan kebarat-baratan.
Tapi, di balik topeng modernitas ini, pilihan-pilihan strategisnya justru akan menempatkan negaranya di jalur tabrakan dengan kekuatan-kekuatan dunia. Dan inilah mungkin langkah simbolisnya yang paling kuat. Dia mengganti nama negara dari Persia menjadi Iran. Kenapa? Tujuannya untuk membangkitkan citra kekuatan kuno, dan yang lebih penting lagi, untuk menyelaraskan negaranya secara ideologis dengan mitra ekonomi utamanya saat itu, Jerman, yang kebetulan juga sedang gencar mempromosikan gagasan superioritas Arya. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Waktu Perang Dunia II meletus, Reza Shah menolak untuk memutuskan hubungan dengan Jerman. Menurutnya, Jerman adalah mitra yang jauh lebih baik daripada Inggris dan Soviet yang selama ini cuma mengeksploitasi negaranya. Ini adalah sebuah pertarungan besar yang pada akhirnya akan menjadi akhir dari pemerintahannya. Pihak sekutu jelas nggak mau ambil resiko. Pada tahun 1941, mereka menginvasi Iran, mengamankan ladang minyak yang vital, dan dengan cepat menggulingkan Reza Shah. Sebagai gantinya, mereka menempatkan putranya yang masih muda dan penurut di atas tahta, untuk memastikan bahwa Iran dan minyaknya tetap berada di bawah kendali Barat. Sekali lagi, Iran menjadi boneka. Selama beberapa dekade berikutnya, dinasti Pahlavi melanjutkan proyek sekularisasi ini. Mereka menekan otoritas keagamaan dengan sangat keras. Tapi, kekuatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktunya. Jadi inilah gambarannya di pertengahan abad ke-20. Di permukaan, Iran kelihatannya glamor, sekutu setia Barat. Tapi di bawah permukaan, ketegangan politik dan keagamaan yang mendalam sudah mendidih, siap meledak, hanya saja masih ditekan oleh tangan besi Shah. Penindasan Shah terhadap para ulama justru menciptakan sebuah kekosongan kepemimpinan. Dan di dalam kekosongan itulah, sebuah suara mulai menggema. Suara seorang ulama yang diasingkan, yang bertekad untuk mengembalikan Iran ke fondasi Islamnya. Ruhollah Khomeini. Sebuah nama yang akan memimpin sebuah revolusi yang tidak hanya akan menggulingkan Shah, tapi juga akan mengubah Iran dan seluruh dunia untuk selamanya, membawa kita kembali ke identitas Syiah yang telah ditempa berabad-abad sebelumnya.